Ya mungkin ini kalian bakalan ketawa-ketawa ya, ngelihat fenomena Sister Hong yang viral di China dan viral juga di Indonesia ya. Kok bisa cowok tinggi, ganteng, putih, kok kecantol ya sama modelan Sister Hong kayak gini ya? Memeknya Dimana kalau kita melihat cewek-cewek modern China sekarang itu kan mereka rata-rata tinggi, putih, cantik, menarik, ya nggak sih? Kok bisa gitu loh? Apakah di China ini stok cewek habis apa gimana nih? Kok sampai modelan Sister Hong ini laku ya di China ya? Padahal kalau lihat dari raut mukanya itu kan udah kelihatan banget ya kalau Sister Hong ini cowok gitu loh, waria lah ya. Tapi ya korbannya sendiri sampai 1.600 orang. Kok bisa ya? Ya kali ini kita bahas yang santai-santai dulu lah ya, biar nggak sepaneng ya, nggak stres sama ekonomi Indonesia yang makin lama ini makin nggak jelas ya. Ini masuknya segmen apa nih? Karena di channel ini nggak ada segmen hiburan ya. Tapi beneran nih, kemarin nonton ya di beberapa sosial media yang namanya Sister Hong itu kan viral banget ya. Dan itu jadi kepikiran loh, kalau di China sendiri ini terjadi hal yang seperti ini, di mana laki-laki itu mulai menyukai perempuan-perempuan yang modelan waria kayak gini, apakah itu bisa terjadi di Indonesia juga? Oke, simak video ini sampai selesai karena nggak bisa dibantah. Di masa depan bisa jadi Indonesia itu terjadi seperti di China dan muncul Sister Hong made in Indonesia. Di China, generasi milenial, generasi Gen Z-nya itu sangat bergantung banget ya sama yang namanya sosial media. Jadi kalau kita di Indonesia ini kalau misalkan bangun tidur ya kita wudhu, sholat, subuh gitu ya. Kalau di China ya yang dicari ketika bangun tidur ya handphone. Mereka scroll sosial media dulu tuh. Di Indonesia gitu nggak sih? Terus konten yang laku di China itu apa? Ya sama seperti konten-konten yang ada di Indonesia. Cewek joget-joget, video lucu-lucu, terus orang flexing kekayaan. Ya gitu-gitulah ya. Jadi hoax kalau misalkan ada orang yang ngomong kalau di China itu konten-kontennya tentang pendidikan, sementara di Indonesia itu dibuat bodoh dengan konten-konten yang cewek-cewek goyang-goyang, video-video lucu, ya nggak gitu ya, karena faktanya di China juga sama, isi kontennya ya konyol-konyolan ya, orang-orang flexing ya, sama seperti yang ada di Indonesia. Dan di China, karena China ini kan bukan negara yang pegang agamanya dengan erat ya, beda sama di Indonesia. Di China agamanya itu uang, Pak. Jadi buat cowok untuk dapetin cewek ya, cewek beneran ya ini ya, itu harus punya kekayaan di skala tertentu. Karena ya memang cewek-cewek yang ada di China, terutama yang di kota besar ya, itu mereka tuh ogah banget dapat pasangan yang miskin. Apalagi pasangannya yang berasal dari desa. Otomatis kan standar gajinya standar desa ya. Sementara di kota-kota besar China, itu gap pendapatannya antara yang di desa tadi sama yang di China itu jauh banget, Pak. Jadi bikin cowok-cowok muda yang ada di China itu kesulitan ya mendapatkan pasangan yang umurnya sesuai. Jadi kan beda banget ya sama yang di Indonesia ya. Dimana kalau kamu gaji UMR aja masih bisa pacaran. Ya nggak? Kalau di China susah, Pak. Itulah kenapa banyak banget ya cowok-cowok yang ada di kota-kota besar di China itu ya merasa kesepian. Apalagi kalau kampungnya itu ada di desa, keluarga besarnya di desa. Jadi dia ngerantau nih di kota besar sendirian. Otomatis ya dia di apartemen atau di flat-flat kecil ya mereka sendirian. Itulah kenapa mereka kesepian. Jadi jangan bayangin kota besar di China itu kayak di Indonesia ya, yang kita masih sapa tetangga. Di China, wah, terutama di kota besarnya itu orang-orang nggak mau kenal ya sama tetangganya ya. Dan itulah kenapa ya minimnya kontak sama lawan jenis, minimnya interaksi sama lawan jenis ya akhirnya modelan kayak Sister Hong kayak gini tuh laku. Gimana nggak laku coba? Bisa main ke apartemen si cewek, datang juga cuman bawa buah, nggak perlu bayar. Itu kamu bisa dapat gituan sama Sister Hong secara gratis. Mungkin nggak yang kayak ginian ini terjadi di Indonesia? Oh, sangat mungkin sekali. Karena pada sejarahnya di Indonesia itu pernah ada di zamannya waria-waria ini mangkal di pinggir jalan, Pak. Atau zaman dulu itu namanya bencong. Kerjaan waria di zaman dulu tuh ngapain? Apa mereka bisa ngemis di jalan raya seperti zaman sekarang?
atau bisa bikin konten di sosial media ya biar dapat AdSense atau biar dapat affiliate. Nah, zaman dulu nggak bisa gitu, Pak. Karena zaman dulu yang namanya waria itu ditekan. Jadi benar-benar di-push dan dilarang. Jadi kalau kamu berpenampilan waria di zaman dulu ya 20 tahun, 30 tahun yang lalu, itu kamu bisa ditangkap polisi, Pak. Jadi boro-boro ya masuk ke sosial media, terus bikin tutorial make up ya, cosplay, hoodie, atau ya kayak Lucinta Luna ya, operasi plastik terus jadi artis ya, zaman dulu nggak bisa, Pak. Jadi mereka zaman dulu waria-waria ini cari duitnya ya secara eksklusif. Jadi ada di ruang-ruang yang private dan lingkungannya kecil, dan apa yang mereka lakukan ya menjajakan badan. Dan jangan dikira ya waria-waria ini nggak laku, nggak ada pelanggannya. Oh, jangan salah, banyak, Pak. Apalagi kalau kelas-kelas supir, kelas-kelas tukang becak gitu ya. Dan jangan bayangin muka mereka itu bakalan kayak yang cosplay, hoodie, atau kayak Lucinta Luna ya, yang mungkin kamu sendiri aja tertarik sama Lucinta Luna. Nggak gitu, Pak. Mereka itu mukanya itu bener-bener laki, bedak tebel, lipstiknya merah merona ya, terus pakaiannya tuh minim, seksi, tapi tangannya berotot, kakinya metekol semua ya, otot semua ya, karena ya keseringan lari tuh dikejar-kejar sama Satpol PP. Dengan penampilan yang modelan kayak gitu aja masih banyak banget ya yang antri, yang doyan sama waria-waria seperti ini. Dan ini sebenarnya ya kalau kalian ketawa sekarang ya, kalau kalian ngelihat kontennya Sister Hong itu kalian ketawa-tawa, kok bisa sih ada cowok yang bisa naksir sama Sister Hong? Karena pada faktanya ya sejarah waria itu fenomena Sister Hong itu tuh nggak aneh, Pak. Selama modelan Sister Hong ini bisa menghadirkan kehangatan. Saya ngomongnya aja jijik ya, merinding ya. Jadi bisa aja di masa depan yang namanya fenomena Sister Hong ini juga muncul di Indonesia. Dan kamu bisa lihat ya ketimpangan pendapatan orang-orang di ibu kota Jakarta, terutama cewek-ceweknya, yang angkanya itu bisa 10 juta, bisa 20 juta. Itu kan gede banget ya. Kalau kalian bandingkan aja sama provinsi sebelahnya, misalkan di Jateng nih, gaji manajer di Jateng itu aja 5-7 juta, Pak. Itu setara sama UMR Jakarta ya. Boro-boro ngomong gaji 20 juta ya, kamu jadi apa dulu nih? Jadi CEO dulu ya di Jawa Tengah ya, biar bisa gaji 20 juta. Ditambah zaman sekarang, orang tua tuh banyak ya yang takut punya anak yang banyak. Jadi malah ada yang child free. Ya ini artinya pilihannya itu makin dikit. Dan cewek-cewek yang usianya di 20 tahunan itu udah dicup sama cowok-cowok yang 30 tahunan, Pak. Karena memang umumnya ya laki-laki di Indonesia yang umurnya 30 tahunan ini umumnya ya, ini kan sudah agak mapan ya, punya mobil, punya rumah ya, meskipun mungkin nyicil KPR 30 tahun ya, tapi yang penting kan punya. Dan biasanya juga di umur 30 tahunan ya gajinya udah nggak UMR lagi ya. So ini jadi masalah ya buat laki-laki ya di Indonesia yang umur di 20 tahunan, pasangannya siapa ini? Masa anime? Nah cowok-cowok di masa depan di umur 20 tahunan yang nggak kebagian kue, nah akhirnya kan pilihannya ya kalau nggak lari ke janda, larinya ke Sister Hong. Aduh, agak ngeri ya. BTW kalau cowok brondong ya zaman sekarang kalau dapat janda tuh udah banyak ya, tapi kalau tinggal yang belum ini, yang cowok-cowok dapatnya modelan Sister Hong nih, ini belum nih, tunggu tanggal mainnya ya. Tapi itu akan terjadi, Pak, karena itu udah terjadi di China ya. Kita nanti akan mirip ya, mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan ini akan mirip seperti China, di mana angka kelahiran ini makin kecil. Dan ya itu tadi, pilihan laki-laki umur 20 tahunan makin kecil juga, makin sempit, dan kamu akan lihat kemiskinan makin banyak dan orang akan makin banyak di PHK di mana-mana, karena ya itu nggak bisa dihindari. Kenapa nggak bisa dihindari? Karena memang rakyat Indonesia maunya Indonesia jadi miskin. Kok bisa, Pak? Salah satu bukti kuatnya itu adalah ketika Trump ngomong 19%. Apa reaksi rakyat Indonesia? Itu bukti terkuat tuh. Ramai-ramai di sosial media orang-orang ini nolak investor dari Amerika Serikat. Jadi mereka ketakutan kejadian Freeport itu akan terulang kembali ya. Padahal ya kalau
kalian ngerti ya kondisi Indonesia saat ini, yaitu udah bener-bener sakit ya Pak ya. Dimana kalau negara Indonesia itu kalau jadi manusia itu ya manusia yang kelaparan, udah kelaparan, susah makan ya, butuh makan, mau makan, tapi ketika ada orang yang ngasih makan itu malah dicaci maki. Ya itulah Indonesia yang sekarang ya. Ini agak lucu ya, tapi ya memang kondisi yang seperti itu kedepannya ya jangan heran yang namanya sister home itu nanti akan ada di Indonesia seperti yang terjadi di Cina sekarang. All you need to know is that we're holding on. We